dalam rangka kita melaksanakan diseminasi dari calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Sawit. Yang kedua, salam tak lupa kita curahkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan salam kita kelak mendapat sahabat yang Allah. Amin. Bapak Ibu yang hadir di sini, yang kami ikuti diseminasi, saya bacakan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan doa. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah inti materi dari pemaparan diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 1 Sawit. Yang berikutnya adalah lain-lain, dan berikut terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, pada acara diseminasi kali ini mari kita buka dengan berdoa masing-masing. Mudah-mudahan doa kita nanti kita mendapat kebaikan berkat dari Allah Ta'ala. Berdoa mulai. Doa cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala kita mendapat kemudahan dalam acara pada siang hari ini. Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Ibu Riana SSN. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya tuk dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Berikutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili pada hari ini diwakili Bapak Sukarti selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Kepada Bapak Sukarti SPG kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu guru yang saya hormati, khususon pada CGP angkatan 11, Bapak Widardo, Ibu Riana, Bapak Gunawan, yang kami banggakan, dan alhamdulillah mudah-mudahan pada kesempatan hari ini akan membuat kita semua lebih bahagia. Sebelumnya saya mohon maaf pada Bapak Ibu semua karena pada kesempatan hari ini Bapak Kepala Sekolah belum bisa membersamai panjenengan semua dikarenakan ada tugas luar, yaitu untuk pelaksanaan LKS tingkat nasional di Lampung. Untuk itu berkenan saya mewakilinya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya ucapkan selamat pada bapak-bapak
calon guru penggerak yang sudah memasuki modul 2.1, kemudian dilanjutkan dan seterusnya. Dan pada kesempatan hari ini untuk melaksanakan diseminasi materi untuk tema disiplin positif. Dan mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini akan membuat teman sejawat panjenengan, yaitu Bapak Ibu guru yang lainnya, akan segera mengikuti jejak panjenengan, sehingga di SMK Sawit ini akan bertambah calon-calon guru penggerak yang akan membuat suasana berbeda. Karena pengalaman guru penggerak ini walaupun lama, namun nanti ilmu yang didapatkan sangat banyak dan akan menambah panjenengan dalam memanage atau manajemen diri. Untuk KSC-nya akan bertambah meningkat. Pada kesempatan hari ini saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu panjenengan selaku guru penggerak jangan lupa selalu pembelajarannya berpihak pada murid, dan ini tolong untuk diselaraskan dengan tujuan kurikulum nasional. Lanjut, nanti di dalam disiplin positif ini salah satunya yaitu dengan adanya keyakinan kelas. Ditolong nanti di pembelajaran keyakinan kelas ini ditekankan, sehingga dengan demikian anak tidak terasa ada hukuman dan adanya itu konsekuensi dalam melanggar daripada keyakinan kelas. Dan yang paling penting Bapak Ibu semua, panjenengan semua sebagai penuntun atau pengomong atau yang disebut di Gajah Dewantara itu adalah pamong, dan tugas panjenengan yaitu menuntun peserta didik untuk meraih cita-citanya. Dan monggo lebih lanjut nanti mudah-mudahan dengan diseminasi ini akan membuat mindset yang baru, pola pikir yang baru pada Bapak Ibu guru yang lain, sehingga akan bergerak dan akan menggerakkan yang lainnya. Mungkin itu dari saya, cukup sekian. Ada salah kata dan kekurangan, saya mohon yang sebesar-besarnya. Monggo dilanjutkan untuk kegiatan diseminasi untuk tema disiplin positif. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebentar dari Bapak Sukarti SPD yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Tentu motivasi dari Bapak Karti pada para calon CGP, mudah-mudahan kita lebih semangat untuk menghadapi pembelajaran berikutnya. Berikutnya adalah inti materi, materi diseminasi tentang disiplin positif. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Widarto. Pada Bapak Widarto kami persilakan. Monggo Bapak Widarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan guru CGP, calon guru penggerak angkatan 11, dan yang sangat kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu guru peserta diseminasi pada siang hari ini. Marilah tidak henti-hentinya kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan apa yang kita rencanakan, dan semoga apa yang kita rencanakan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian untuk siang hari ini kami atau saya akan melaksanakan diseminasi, yaitu tentang budaya positif. Sebelum kita mulai untuk diseminasi kali ini, selalu kita awali yaitu dengan namanya salam guru penggerak, Bapak Ibu, yaitu salam dan bahagia ya. Sebelum kita mulai suatu kegiatan, ketika kita memberikan yang salam dan bahagia, insya Allah nanti kegiatan itu akan berjalan dengan baik dan sampai selesai ini kita tetap semangat. Semangat ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang selanjutnya
Sebelum kita mulai juga, marilah kita awali dengan senyum ya. Senyum sekitar 30 detik ya. Sehingga muka kita yang mungkin tadi burut, mungkin tadi belum makan ya, dengan senyum insya Allah nanti otot-otot di sekitar muka kita akan enak dan terasa fresh gitu. Ya kita mulai gitu, Bapak Ibu. Ya 1, 2, 3 senyum yuk, monggo. Ya silakan ya. Wah ini Bu Ida, Pak Tri ya. Pak Win, ini jenggotnya apa? Coba nih Pak Ida. Iya, itu hadiahnya sudah selesai Pak. Oh ya. Terima kasih. Ya. Cukup? Ada yang masih nambah lagi? Udah ada, tidak ada. Ya, terima kasih sudah waktunya. Kita beri plus dong untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Sebelum kita melaksanakan acara kita, ini ada beberapa kesepakatan yang kita akan sampaikan. Ya, yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya, bagaimana, Bapak Ibu? Setuju? Sepakat? Oke, terima kasih. Yang kedua, ya, mengikuti sesi dengan gembira. Sepakat ya? Nanti kalau ada yang kira-kira ada tidak gembira, susah dan lain-lain cemberut, tinggalkan dulu. Ya, ini kita happy dulu ya, senang-senang dulu. Oke, terima kasih. Yang ketiga, berpikir terbuka dan saling menghormati. Gimana Bapak Ibu? Ya. Sepakat ya? Ya, nanti kalau ada yang disembunyikan dibuka saja. Yang mana itu? Yang mana ya? Yang mana ya? Ya nanti kita bisa seleksi sendiri. Oke, mungkin dari ketiga ini ada yang perlu ditambahkan Bapak Ibu? Silakan. Boleh minum, Pak? Oh boleh minum ya. Berarti ada minuman ya? Ada minuman tuh. Gimana? Sepakat? Oh ya, silakan. Sepakat. Nanti kita tambahkan ya di sini ya. Ya, terima kasih. Nanti akan kita tambahkan. Ada lagi? Cukup ya? Meninggalkan tempat izin, Pak. Oh iya, meninggalkan tempat atau ruang desiminasi nanti izin dulu ya. Ya, sepakat? Ya, terima kasih. Nanti akan kita tambahkan di sini. Oke, itu saja. Ada yang lain? Cukup ya? Ya, terima kasih. Kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Ya, selanjutnya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yang akan kita sampaikan adalah budaya positif. Ya, ini latar belakang kita melaksanakan, yaitu yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan. Anak-anak ini dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Jadi bahagia, senang itu yang paling maksimal ya. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian salah satunya yaitu dengan menciptakan budaya positif. Ya, budaya positif yaitu dibangun salah satunya adalah dengan disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, segitiga restitusi di sekolah ya, segitiga restitusi di sekolah. Terima kasih. Nah, keyakinan kelas ini ya dibangun oleh guru ini bersama murid. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri guru harus begini, tidak. Nanti kesepakatan menjadi keyakinan kelas ini dibangun dengan murid. Ya. Terutama ya ini yang berpihak kepada murid. Ya. Kemudian semua warga sekolah berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif tersebut. Cukup sudah ya? Kita lanjutkan. Ya. Konsep inti dari budaya positif ini, ya, di mana seorang guru yang baik ini harus memiliki kemampuan ya, dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut yaitu dapat dijalankan ya, dengan menerapkan konsep-konsep inti sebagai berikut. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam segitiga restitusi. Ya, kita akan bahas
satu persatu. Oke, yang pertama yaitu disiplin positif. Ya. Ya. Disiplin ini berasal dari kata disiplina. Ini artinya adalah belajar yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya. Sebagai pendidik, ya tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku menuju nilai-nilai kebajikan universal dalam memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke. Intrinsik. Ini ya, intrinsik. Ini ya. Ya, nanti kita revisi ya. Terima kasih ya. Oke. Disiplin positif ini yaitu cara penerapan disiplin mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, ya, dan menumbuhkan kesadaran dari dirinya sendiri, ya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, disiplin positif ini ke arah disiplin diri, jadi mengontrol dirinya sendiri dalam melaksanakan segala tindakan sendiri. Kemudian dapat membuat murid ini memahami, menyadari berdasarkan motivasi dirinya sendiri, yaitu bukan karena paksaan, ya, atau mungkin karena dipuji sehingga dia disiplin, bukan, dan juga bukan karena mendapat hukuman, ya, dari timbul dari dirinya sendiri sehingga menciptakan yang disiplin diri. Baik, ya, nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, ketiga berkebinekaan global, kemudian yang keempat bergotong royong, selanjutnya kreatif dan bernalar kritis. Baik, ya, ini adalah beberapa proyek nilai-nilai kebajikan. Ya, ini ada kepedulian, ini ada keterusterangan, ada kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, dan seterusnya, ya. Mungkin bisa dibaca sendiri ya, Bapak Ibu, ya. Oke. Ya, ini ada yang rajin, ada keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan. Kemudian integritas, kebahagiaan, keadilan, dan seterusnya. Yang paling kanan yaitu rasa hormat, ada tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, dan seterusnya. Oke, ya, kita masuk ke refleksi. Ya, dari sini ada beberapa pertanyaan. Ya, saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa menanggapi. Ya, mungkin ada yang diungkapkan. Silahkan untuk yang pertama ini. Ya, bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah kita? Ya, bagaimana? Apakah sudah berjalan? Jika sudah berjalan, bagaimana penerapannya? Jika belum, bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Ya, mungkin monggo mungkin ada yang Bapak Ibu yang mungkin punya pendapat, silakan untuk yang pertama ini masuk ke refleksi, silakan. Ada yang disampaikan, yaitu bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita. Kira-kira sudah berjalan belum, Bapak Ibu? Oh, silakan Bu Reni. Ah, silakan. Ada mic-nya, Bu. Silakan bisa dipakai. Monggo. Silakan Bu Reni untuk refleksi dari budaya disiplin sekolah. Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan saya oleh Pak Wid. Bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah kita? Nah, penerapan disiplin positif di sekolah kita sudah mulai berjalan. Nah, dari yang disampaikan tadi ada misalnya hal-hal yang sederhana. Siswa piket di kelas. Ya. Dan selanjutnya tertib dalam parkir sepeda motor. Penataan sepeda motor. Penataan sepeda motor. Dalam upacara sudah ada inisiatif, setelah bel sudah berdiri. Nah, itu tidak dapat kita lakukan secara sendiri-sendiri, tetapi ada kerjasama yang baik antara guru dan siswa supaya di sekolah kita lebih ditingkatkan lagi. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Ya.
Terima kasih Bu Reni. Ya, kita beri plus dong untuk Bu Reni. Ya, terima kasih dari Bu Reni tadi sudah mengungkapkan bahwa disiplin di sekolah kita sudah berjalan dengan baik ya, dan beberapa contoh yang tadi sudah disampaikan, dan beliau juga meminta supaya atau mengharap supaya bisa lebih ditingkatkan lagi, gitu ya Bu. Oke, ya terima kasih Bu Reni. Ada yang lain, Bapak Ibu, untuk yang refleksi pertama? Monggo, silakan Bu Is tangan ini ya, silakan Bu Is. Ya. Ya, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Bu Istantinia dari Guru Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Terkait dengan bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah kita, khususnya di SMK 1 Sawit, itu sudah menerapkan disiplin positif. Kalau tinjauan saya dari Guru Mapel Agama, itu presensi sholat, Bapak. Jadi presensi sholat itu harapannya timbul kesadaran diri dari siswa-siswi SMK 1 Sawit bahwasanya itu merupakan kebutuhan diri sendiri gitu. Jadi tidak ada paksaan dan tidak ada mungkin berupa punishment dari yang lain, murni kesadaran dari dalam diri gitu. Setelah kita sudah menerapkan beberapa tahun ini, ya sudah beberapa tahun ini banyak perubahan dari siswa. Sudah muncul kesadaran diri dari mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita berikan dari Bu Is dulu ya. Oke. Terima kasih Bu Is untuk yang disiplin terutama yang religi ya. Ini sudah berjalan. Pemberian hukuman dengan hal positif. Misalnya dengan membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah ini gimana? Ini pendapatnya Bapak Ibu. Silahkan untuk refleksinya. Mungkin tadi yang belum. Ya silakan Pak Tri. Moga Pak Tri. Ya, terima kasih. Moga Pak. Ya, memperkenalkan diri. Nama Silakan saya Pak Tri. Tri Maksudi Raharjo. Ya, Guru Mapel Produktif. ya. Terima kasih Pak Wid untuk kesempatan yang diberikan menjawab nomor 3. Pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya dengan membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi saya berangkat dari apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi, bahwa anak zaman sekarang itu modelnya sudah berbeda. Berbagai yang berbeda itu pun latar belakangnya juga berbeda. Artinya untuk menjawab ini sebenarnya indikatornya itu begini, kalau menurut saya ya, kalau nanti salah mohon dibetulkan. Itu kalau dia diberi hukuman dengan cara membaca atau membersihkan halaman sekolah, misalnya dia terlambat kemudian disuruh membersihkan halaman sekolah, itu kalau besok terlambat lagi berarti tidak berhasil. Tapi kalau dia nanti sudah disuruh membersihkan halaman sekolah, besok itu sudah tidak terlambat dengan kasus yang sama, itu berarti anak sudah memiliki kesadaran bahwa keterlambatan itu tidak seharusnya dia lakukan. Jadi dia sudah melakukan perubahan-perubahan dalam cara dia mengatur waktu supaya tidak terlambat. Artinya itu baru dikatakan bisa berhasil. Itu. Sementara itu dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri untuk Pak Tri. Ya, Pak Tri tadi memberikan indikator ya bahwa ketika ini melaksanakan, maksudnya terlambat, contohnya ya, dan dilaksanakan disiplin positif, ini indikatornya tidak akan diulang lagi gitu ya Pak ya. Berarti dia sudah menyadari dan melakukan perbaikan. Gitu Pak. Iya, terima kasih. Mungkin yang lainnya ada? Saya kira cukup ya. Oke. Untuk yang keempat, ya, setuju atau tidak terkait dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini silakan Bu Yati, Bu, mic-nya Bu, silakan perkenalan Bu. Matur nuwun atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Sri Miyati Astuti, saya pengampu mapel produktif. Untuk menjawab poin 4, setuju atau tidak setuju,
terkait dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Saya pribadi dan survei yang sudah ada itu saya setuju untuk memberikan penghargaan terhadap motivasi belajar Salah satunya yang dibuktikan baru saja kemarin Pak Amin memberikan penghargaan siswa paskib. Itu saja sudah memberikan gejolak pada anak. Oh ternyata dihargai ya. Ternyata namanya disebut. Oh ternyata ditampilkan di depan. Itu baru suara apalagi di situ ada simbolis sebuah kertas ataupun mungkin ada sebuah merchandise yang lain, itu akan semakin menjadi memori tersendiri bagi siswa, dan itu akan menjadi penyemangat yang lebih terhadap pembelajaran. Dimungkinkan setelah itu anak akan berpikir, oh ya kalau aku nanti bisa menguasai salah satu mapel, mungkin ada kesempatan dipanggil untuk tampil di situ. Begitu Pak, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri contoh Bu Yati. Motivasi perilaku manusia. Nah, dalam motivasi perilaku itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi seorang itu ketika dia berbuat ada satu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi seorang adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 3 ini, tentu kita bisa tahu mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang memang diharapkan untuk anak-anak sekarang. Ya, dari ketiga unsur itu ada terbagi menjadi 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau di luar dari ekstrinsik dari luar itu adalah 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dari orang lain atau untuk mendapat imbalan dari orang lain. Ini adalah yang ekstrinsik. Kemudian yang intrinsik adalah ini untuk dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini sebenarnya nilai intrinsik yang harusnya kita munculkan dari anak dalam strategi. Nah, motivasi perilaku manusia ada motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka miliki. Kemudian berikutnya adalah hindari pemberian hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri kita. Ini adalah hal yang harusnya kita beri motivasi pada peserta kita agar kita mengutamakan motivasi internal, intrinsik daripada motivasi yang eksternal. Nah, dari pendapat Alvin Korn ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memiliki untuk melakukan. Itu dari Alvin John. Ya, menurut Bapak Ibu, ya, ini pertanyaan yang bisa kita jawab. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Tolong ditulis di kertas kecil ini. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi kemudian ditempel di tempat yang telah disediakan untuk Ya.
motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Alasannya adalah tidak diberikan hukuman yang lebih. Kemudian ada lagi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hal ini terjadi pada anak saat diminta berpendapat di depan kelas. Ya, jadi itu ya. Yang lain untuk membangkitkan, untuk menghindari hukuman. Paling banyak di kita memang motivasi yang banyak adalah untuk menghindari hukuman tidak nyaman. Saya kira ini perlu menjadi PR bagi kita untuk lebih bisa membawa motivasi arah itu bukan hanya untuk ekstrinsik tapi kita lebih ke intrinsik, yaitu memotivasi kesadaran untuk mencari kelebihan dia dan juga untuk menjadi yang lebih baik dalam dirinya. Nah, terima kasih Bapak Ibu telah menuliskan motivasi yang sudah terjadi pada murid kita. Lanjut ya. Materi berikutnya adalah tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pasti Bapak Ibu sudah ini membuat. Nah, kenapa kok mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Itu pertanyaannya. Mengapa kok kita namanya adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang tahu, Bapak Ibu? Untuk menyampaikan, oke, Bumiati, monggo Bumiati. Terima kasih Bu Riana. Perkenalkan, nama saya Srimiati Astuti, pemangku produktif. Untuk keyakinan kelas dengan peraturan kelas yang sudah saya terapkan, ternyata endingnya ke siswa itu lebih nyaman dengan keyakinan kelas. Kalau di awal pembelajaran itu sudah dibuat keyakinan kelas, apabila terjadi pelanggaran di situ, siswa sudah merasa untuk menepati konsekuensi tersebut. Jadi sadar diri. Misal contoh, siswa yang saya ampuh rata-rata semuanya laki-laki dan agak unik-unik. Itu kalau terlambat misal 15 menit, konsekuensinya harus membersihkan kelas misalnya. Itu tanpa disuruh dia sudah cari sapu. Kemudian kalau terlambat 30 menit, dia nanti harus membersihkan stand. Dia pun sudah siap, jadi sudah langsung ke laporan untuk ambil maju. Itu sudah dia lakukan. Misalnya terlambat 45 menit, dia harus push up 10 kali, dia sudah langsung menerapkan hal itu. Tapi kalau diterapkan sesuai tata tertib loh, alah Bu, kalau sesuai tata tertib yang di sana aja juga nggak ditertibkan, masa kita yang harus tertib begitu? Lalu gurunya aja makan sambil jalan, kita disuruh duduk. Anak sering protes seperti itu. Terus lagi kalau sholat zuhur, kita disuruh tertib Bu, tapi pada saat pembelajaran harusnya ngajar, guru juga baru sholat. Nah itu banyak yang harus kita koreksi. Makanya dengan keyakinan kelas, contoh lagi, sebelum jam pembelajaran setelah sholat zuhur semuanya sudah harus sholat. Itu saya absen lagi. Jadi tidak jaga di masjid, tapi juga saya absen ulang. Anak-anak sudah berjalan dengan keyakinan kelas. Insya Allah itu anak-anak malah lebih sadar dan lebih menerapkan konsekuensinya sendiri. Demikian Bu Riana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bumiati. Beri aplaus untuk Bumiati. Pak Kardi, monggo Pak Kardi dulu. Terima kasih yang disampaikan Bumiati tadi, benar sekali. Jadi proses pembuatannya yang membedakan antara peraturan dan keyakinan. Karena dengan adanya keyakinan ini, anak merasa diwongke. Karena kalau peraturan kan anak tidak diajak untuk membuat. Tapi kalau keyakinan, anak ini diajak untuk membuat sehingga merasa diwongke, sehingga akan terbentuklah yang disebut dengan voice, choice, dan ownernya itu akan muncul. Itu akan lebih bagus dengan menggunakan keyakinan kelas. Cocok untuk ini masih. Terima kasih, kita beri aplaus. 1, 2, 3. Jadi yang membedakan memang seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi peraturan itu dibuat oleh satu pihak, di mana kalau keyakinan itu dibuat
ibaratnya secara bersamaan. Jadi kalau siswa membuat keyakinan kelas, otomatis tumbuh dalam dirinya untuk bisa menaati keyakinan tersebut. Keyakinan kelas. Keyakinan itu adalah sebuah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Tersirat dan tersurat. Jadi sudah disampaikan, kemudian ditulis lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam dirinya, betul sekali, dari dalam dirinya, karena merasa kalau kita membuat keyakinan kelas dengan anak, itu anak merasa diwongke. Oh, anak itu merasa, oh iya ini buat bersama, sehingga harus dilakukan bersama, karena itu dia akan tumbuh dalam dirinya. Itu keyakinan sekolah atau kelas itu di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Jadi hasil keyakinan kelas tersebut adalah kesepakatan antara guru dan murid. Tadi murid mengutarakan apa yang dia yakini. Nah, itu. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Di dalam, kalau keyakinan kelas seni budaya berarti diterapkan di kelas tersebut, di mana isinya itu adalah kata-kata pernyataan universal yang mudah diingat anak. Jadi dalam membuat keyakinan kelas tidak usah terlalu panjang kata-katanya. Jadi harus mudah diingat, kalimat-kalimatnya seperti itu. Nah, cara pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Tiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau dilarang datang terlambat, maka dibuat kalimat positifnya, yaitu datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan kata-kata positif supaya anak-anak juga positif dalam melaksanakannya. Tuh. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat, dipahami oleh warga kelas tersebut. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Berarti ya antara kesepakatan guru dan siswanya. Mungkin antara kelas seni budaya dengan kelas agama, keyakinan kelasnya akan berbeda karena disesuaikan dengan lingkungannya tadi. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, bisa lewat kegiatan curah pendapat atau diskusi. Berikutnya, kalau keyakinan kelas itu sudah berjalan, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah akan ada perubahan, akan ditambahi atau akan disudut. Nah, itu ditinjau kembali. Mari kita praktekkan ya, praktekkan pembuatan keyakinan kelas. Kita akan bagi ke dalam dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Silakan berdiskusi mengenai keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu. Guru kita mau ngapain? Pertemuan pertama kita di bawah jembatan, jawab saja.
Nanti kita bisa bersama ya. Untuk kelompok B akan menyampaikan hasil keyakinan kelas yang telah dibuat dari siswa-siswa kami, antara lain yang pertama itu apabila terlambat 15 menit masih diizinkan masuk. Dalam arti kata 15 menit itu jam 7 masuk itu sampai jam 7.15 masih diizinkan. Namun kalau 30 menit itu harus membersihkan stand. Kemudian kalau yang 45 menit itu dianggap alfa. Kemudian lagi ini masih kedisiplinan ya, itu tidak diizinkan, bukan tidak boleh ya, tidak diizinkan mengikuti pembelajaran berikutnya kalau belum sholat. Jadi itu untuk membimbing siswa tetap ingat ibadah ya. Kemudian lagi ini komitmen dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan selesai. Nah, yang sudah diterapkan di lapangan itu kalau dikasih tugas belum selesai ya harus selesai, meskipun waktu pulang harus tetap diselesaikan. Yang sudah terjadi kemarin itu sampai setengah 5 baru selesai menyelesaikan report sheet itu yang sudah terjadi. Dan pada pada saat itu terjadi 2 kali dan akhirnya sampai sekarang anak-anak sudah paham kerja cepat seperti itu. Jadi lebih bisa konsisten dan konsekuen. Kemudian membersihkan ruang pembelajaran sesuai jadwal piket nih, sebelum dan sesudah. Nah, ini kemarin terjadi di pembelajaran saya, karena ini sudah menjadi keyakinan kelas. Itu ada satu temannya itu tidak mau karena merasa segera pingin pulang, libet. Akhirnya apa? Satu kelas itu ngejar harus satu tim menyelesaikan itu, karena itu sudah jadi keyakinan. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini malah menjadi penyemangat anak-anak untuk ayo cepat nanti tidak segera pulang seperti itu. Kemudian lagi anak-anak kita itu lebih familiar dengan jirngan gitu, itu udah biasa. Nah, itu akhirnya kita membuat keyakinan kelas juga tetap menerapkan bahasa yang sopan dan santun dalam menegur terutama teman-temannya. Tidak, meskipun bahasanya baik tapi terkadang nada tinggi, ngegrab gitu loh. Nah, itu tetap dibuat keyakinan kelas seperti itu. Dan alhamdulillah kalau ada temennya yang mulai bicaranya agak yang negatif lah, biasanya anjir gitu lah, ini loh bu melanggar keyakinan kelas lah. Itu saya suka sekali dan ini sudah kami terapkan alhamdulillah. Dan keyakinan kelas itu kami tuangkan dalam satu lembar, di situ ditandatangani semua siswa dan setiap siswa itu punya rekaman bukunya. Dan di buku siswa A, B, C itu ada tangan persiswa antar siswa. Jadi orang tua yang tanya itu, loh kok ini gini? Iya, ini sudah kesepakatan kami satu kelas seperti itu. Jadi kok ini tanda tangan satu siswa kok tidak? Jadi dibuat banyak. Paling enggak itu kemarin kami buat itu 5-10 siswa tanda tangan di keyakinan kelas persiswa di bukunya masing-masing. Jadi kalau saling mengingatkan, saling follow up, dan itu juga selalu kami ingatkan ke orang tua untuk membimbing
kemudian mengingatkan siswa-siswanya, putra-putranya untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu karena itu menjadi kesepakatan kami semua, dan alhamdulillah semuanya mengamini, termasuk saya selalu mengingatkan untuk membekali putra-putranya baik makan maupun air putih wajib untuk yang 500 ml. Oke, terima kasih diskusi dan juga presentasi dari beberapa kelompok yang telah menyampaikan pendapatnya. Yang pertama, berikutnya kita akan memahami tentang apa tuh keyakinan kelas itu. Kalau dari pertama mungkin dia saling menghormati, itu menghormati guru dan teman. Dia juga kebersihan, menjaga kebersihan kelas, jadi tidak menggunakan kata yang tidak, tetapi kita menjaga marwah keyakinan bersama, kita bisa menjaga kebersihan kelas. Kemudian bisa bekerja sama dengan sesama, yaitu kalimatnya adalah gotong royong. 5S, senyum, sapa, salam, santun, dan sopan, ya, kesantunan. Kemudian datang tepat waktu, berkomitmen. Oke, kita akan ice breaking ya. Silakan Bu Riana memimpin ice breaking kali ini. Yo, kan sedang bingung, kan duduk. Tuh, ya, peragangan. Ini senang Ya, ya. Toleh tangan. Kiri. Nan. Kiri. Sambil kakinya diletakkan bawah. 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 Lagi, atas. 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 Pintar ya. Ya, kanan. Kanan ya, kiri. Kiri. Ya. 2. Hop. Ya. Maju. Ya, buka. Tahan. Kiri. Yo, angkat. Atas G. Ke kanan. Kiri. Yo, ke belakang. Yo, kita bisa. Ya. SMK. Bisa. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar. Ada ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau peraturan, hal melanggar dikarenakan mereka itu belum sebenarnya memenuhi kebutuhan mereka. Mereka itu ingin kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan apa toh itu? Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5 kebutuhan ini sangat dibutuhkan oleh seseorang, sehingga ketika kebutuhan yang tidak terpenuhi dia akan berbuat atau hal-hal yang tentu kadang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, keinginan yang kita, atau hal-hal yang kurang baik. Ini kebutuhan dasar. Ada beberapa studi kasus Ibu Mutia, guru wali kelas 4B, dan bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Rasya. Beberapa anak telah mengeluhkan Rasya yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi seperti itu, seperti Bu Mutia, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Rasya melakukan hal itu? Karena dia lapar ya, karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ini kebutuhannya adalah bertahan hidup, makan. Kemudian karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, ini adalah kebutuhan dia adalah untuk mendapat kasih sayang atau perhatian. Kemudian
karena temannya jadi takut dengan dia menuruti keinginannya, maka sebenarnya dia itu ingin mengharapkan hutan itu kekuasaan. Kemudian karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, ya jadi karena ingin yang lain sehingga ingin beraneka ragam, itu kebebasan yang ingin dia penuhi. Tentang restitusi. Restitusi itu apa? Pak Tri, restitusinya apa Pak Tri? Re itu mengembalikan. Mengembalikan ya. Jadi anak yang mencari jalan. Oke, jadi itu ada posisi kontrol seorang guru ya. Kira-kira posisi kontrol guru itu sebagai apa ya? Dalam hukum. Apalagi kira-kira Rasa bersalah. rasa bersalah. Teman. Kemudian Pemantau. itu beberapa posisi guru ya, dari guru kita lihat. Kontrol pakai R. Buat 5 posisi kontrol restitusi. Hati-hati ya. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Nanti kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ada 5 posisi ini. Kita nih posisi di mana ya? Yang pernah kita lakukan itu seperti di mana? Dan sebaiknya di mana nanti kita lihat. Ini ada 5 posisi. Lanjut. Yang bisa menggeser itu Brian. Dia sambil berenang. Karena sering nari. Sering lompat gitu. Tangannya lentur. Pek. Tadi zoom itu. Balik. Senam barang lo mau lo. 5 posisi kontrol kita lihat di awal papan ini kita lihat. Guru sebagai penghukum. Guru juga menghati dan menunjuk, meyakini dan menyindir. Ini adalah perbuatan guru. Ini pernah dilakukan kita tidak ini ya? Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Mungkin kita mempraktekannya ya. Memberontak, menyalahkan orang lain dan berbuat rasa bersalah. Kita berceramah, ngomong gitu kayak anak salah, kita ceramah. Seharusnya kamu itu seperti ini. Kamu itu buat kecewa seperti ini. Itu adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya harus sudah tahu ibu atau bapak lelah sekali mengatakan itu dan sebagainya. Itu adalah posisi dari rasa bersalah. Kemudian ada juga kita posisi sebagai teman, jadi membuat rasa-rasa untuk muridnya. Ayolah lakukan demi masa depan kamu agar tidak seperti sebelah ini. Ini adalah perbuatan daripada teman. Pemantau yaitu menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi dan sebagainya. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apakah apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira kita saat ini yang cocok untuk apa ini? Saya manajer Pak, saya belum punya PT. Manajer ya, posisi guru. Saat ini yang cocok adalah sebagai manajer. Kita lihat. Nah, manajer ya. Posisi kontrol dalam restitusi adalah sebagai manajer. Di antara kelima posisi tersebut, yang sebaiknya seorang guru lakukan adalah sebagai kontrol manager. Dia bisa memimpin dirinya dan juga murid diminta untuk bisa mengatur dirinya dalam menyelesaikan masalahnya. Ini baru ini punya masalah ya. Video kan tuh. Nanti. Lanjut. Ya.
Posisi kontrol restitusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi sebagai manajer itu guru meminta murid untuk menyadari bahwa apa yang kamu lakukan itu memang seperti itu. Tapi ada hal yang tentu lebih baik kamu lakukan untuk kemudian meminta siswa itu untuk menemukan solusi dirinya sendiri. Kira-kira yang baik apa? Kemudian posisi kontrol restitusi, selain itu posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi murid diminta untuk mengontrol dirinya, kemudian meminta dia itu keyakinan apa yang ingin dia lakukan untuk memperbaiki itu sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Prosesnya melalui segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi dalam masa sekarang itu tidak lagi kita harus menghukum murid yang bersalah, tetapi kita lebih pada merestitusi ya, mengembalikan keyakinan dia untuk bisa berbuat baik dengan apa? Dengan segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas dulu, distabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Prosesnya bagaimana? Kita lihat prosesnya. Tahapan dalam restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kita bilang bagaimana caranya? Menstabilkan ini adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi menstabilkan ini kita itu menyadarkan bahwa itu wajar kamu lakukan, karena kamu itu misalnya tadi yang ada kasus meminta makan temannya, kamu itu punya hal untuk bertahan hidup, kamu punya hal untuk senang, kamu punya hal untuk merasa kuat. Itu adalah suatu yang bisa dikuatkan dalam proses pembelajaran. Itu boleh-boleh saja. Tapi itu bawalah hal-hal seperti itu ke arah yang lebih baik. Itu menstabilkan. Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna ya. Jadi ingin makan itu adalah hal yang manusia. Ingin senang, ingin kuat itu adalah hal manusia. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ini untuk mencari bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang sebenarnya diperbolehkan karena itu hak dasar. Tetapi bagaimana hak dasar itu bisa diarahkan pada hal yang baik, itu menstabilkan identitas. Jadi tetap itu hal yang dibutuhkan, tetapi bagaimana hal yang dibutuhkan itu bisa dilakukan dengan cara baik, positif. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih menggali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi dengan tindakan, jadi kita mengetahui tindakan yang tersebut adalah suatu yang kebutuhan dia, sehingga kita geser ya kebutuhan itu ke hal-hal yang positif dan baik. Validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ditanya anak itu, kenapa kamu kok terlambat? Kenapa kamu kok seperti itu? Ini adalah untuk memvalidasi kesalahannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu dari hal itu? Jadi dia akan keluar masalah-masalah itu sehingga nampak identitas dari kesalahan itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Jadi
Ketika ada ketemu hal-hal yang tadi ya, misalnya ingin bertahan hidup, ingin senang, ingin seperti ini, maka dikuatkan, tambahkanlah sikap yang baik dari perbuatan itu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul ya? Tanpa harus membuat orang lain susah. Ini adalah sebuah langkah validasi tindakan yang salah. Jadi ada segitiga, baru 1, 2, kemudian yang berikutnya adalah keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi setelah itu keluar, baru kita memberikan keyakinan yang dilakukan untuk perbaikan. Jadi dari kesalahan tadi bagaimana? Memunculkan motivasi dari dirinya. Apa yang harus kamu lakukan dari dalam sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi dia akan memperbaiki hal-hal itu dengan keyakinan diri sendiri, bukan dari paksaan dari bapak ibu, guru atau orang lain, tapi memunculkan dari dirinya sendiri. Sehingga itulah keyakinan untuk memperbaiki masalah-masalah siswa yang terjadi beberapa kasus. Menanyakan keyakinan, apakah nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang yang seperti apa. Ini adalah hal-hal yang perlu kita yakinkan ketika meyakinkan kesalahan daripada orang anak. Ini ada kasus diwaca kabeh ra, Bu? Ora. Intinya kayak ini aja. Vivi. Ida. Ini ketika itu ada seorang guru matematika, ya. Kemudian dia Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk ke kelas, sehingga dia mencari guru pengganti Bu Eni. 2 tahun jadi baru 2 tahun dia disepelekan oleh Vivi dan Natali ya, seperti itu nanti dua cakapnya ya. Macam muridmu. Macam muridmu. Nah, ini ada muridnya. Saya membantu membacakan Bapak Ibu. Jadi ada sebuah kasus di mana guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit. Jadi yang sebagai guru dan wali kelas itu namanya Bu Santi sedang sakit, tidak bisa masuk dan mengajar pada saat itu. Kemudian diganti namanya Bu Eni. Bu Eni itu guru baru di SMP tersebut. Kemudian ada siswa yang namanya Vivi dan Natali itu mengetahui kalau Bu Santi tidak masuk pelajaran, maka dia sikapnya seenaknya saja dan tertawa. Oh tidak, ibaratnya menghargai Ibu Eni. Ibu Eni menyapa Vivi dan Natali dengan ramah dan mengingatkan begini, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Pak Kepala Sekolah loh kalau kalian tidak mengerjakan tugas ibu, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali itu malah tertawa, ibu santai saja bu, karena mereka tetap mengerjakan tugas dan malah mengobrol, tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Bu Santi itu memanggil Vivi dan Natali menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi sempat dan Natali ragu dan membela diri, namun kemudian mereka meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak hormat itu. Nah, kemudian Vivi dan Natali mengaku bahwa mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian Bu Santi melakukan perbaikan untuk adakah gagasan yang kira-kira Vivi dan Natali akan lakukan untuk menghapus kesalahannya. Katanya dia akan menerapkan menghormati gurunya dalam kehidupan sehari-hari, dan usul yang kedua adalah memberitahu Bu Eni bahwa
apabila nanti tidak ada Bu Eni pada saat pelajaran matematika, Bu Santi itu dihadir, maka Bu Eni diminta untuk menjadi guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Bagaimana Bapak Ibu? Tadi langkah restitusi kan ada melakukan menguatkan identitas, oke ya. Dan lain-lain. Oke, jadi itu kasusnya ya. Jadi ada seorang anak satu aja ya. Jadi kira-kira langkah restitusinya apa tadi? Tadi yang pertama menunjukkan bahwa Vivi Natal itu Ya. tahapan yang tidak pertama sesuai dengan keyakinan kelas. menstabilkan identitas. Tadi Jadi Bu Santi melakukan identitas ya, kita stabilkan bahwa itu hal yang dilakukan. ya, kemudian yang berikutnya validasi tindakan. Validasinya adalah apakah mereka sudah berlaku sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan ya, keyakinan itu diskusi dan tidak akan lagi melakukan seperti itu. Itu adalah hal-hal yang dilakukan saat itu dengan segitiga restitusi. Jadi tidak dengan menghukum. Jadi mari kita sebagai guru melatih juga restitusi ini. Tentu ini akan membawa dampak yang positif yang baik ke depannya untuk menciptakan suasana pembelajaran sekolah yang nyaman, yang menyenangkan gitu. Yang pernah saya laksanakan dengan siswa yaitu dengan Baron ya, ini kelas 11 TM 1. Dia ini beberapa hari tidak masuk, kemudian datang terlambat sehingga perlu saya pemanggilan khusus sendiri ketika jam istirahat. Beliau saya tanyakan, Baron apa kabarnya? Baik Pak, beberapa hari di absen kok tidak masuk, kemudian datang terlambat itu kenapa? Ya, maka dengan kesadaran diri karena meminta untuk diskusi tentang masalah, dia itu menyadari bahwa saya itu terlambat Pak karena sering tidur kemalaman gitu. Kalau bangunnya kesiangan gitu. Kemudian setelah itu apakah saya tanyakan apakah hal itu dapat dibenarkan atau itu hal sesuatu yang benar? Dia meyakini itu tidak benar Pak, ini hal yang ingin saya rubah ya. Nanti dengan berjalan waktu saya ingin mengubahnya. Kemudian kita sampaikan kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki itu. Bapak tidak akan menghukum kamu. Ya Pak, saya ingin memperbaiki untuk lebih rajin masuk, kalau tidur tidak terlalu malam sehingga nanti bangunnya bisa lebih awal ya. Hal itu yang saya lakukan untuk kasus siswa ini ya, Baron ini yang ada kendala di ketika masuk kelas dan ke absensi, sehingga bagaimana kita tidak menghukumnya, tapi kita dengan saya mencari solusi pribadi untuk menumbuhkan keyakinannya bahwa saya itu mampu untuk berbuat yang lebih baik dari apa yang saya lakukan. Itu tentang restitusi pada hari ini. Saya kira diseminasi saya untuk tentang hari ini sudah cukup. Nanti bisa menambah ilmu kita. Kemudian dengan diseminasi saya semakin paham. Bapak Ibu guru juga bisa membantu menguatkan juga para siswa, sehingga bersama-sama kita membawa ke depan SMK Negeri Sawit ini menuju sekolah yang dirindukan, sekolah yang menyenangkan ya, sehingga tidak menambah bagi para murid. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kan untuk Pak Gunawan ya. Ya, karena kita sudah jam 15:08, sudah 2 jam. Itu ya, 2 jam kita lalui bersama diseminasi budaya positif
oleh CGP Angkatan 11 di SMK Negeri 1 Sawit. Semoga yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah untuk semuanya dan kita bisa menerapkan ilmu-ilmu tadi di siswa kita sehingga kita bisa menjadi guru yang menjadi manajer bukan menjadi penghukum kembali dan mungkin menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa untuk berbuat kebajikan. Itu saja dari kami.